Jadi ketika kita ngirim data dari satu tempat ke tempat lain, resiko kehilangannya tuh sangat rendah. Jadi kalau ada transaksi data yang besar, transaksi data jarak jauh, maka fiber optik ini diutamakan. Jadi attenuation itu simpelnya adalah pelemahan sinyal. Jadi semakin jauh, biasanya semakin lemah ya sinyal kita, baik itu wireless maupun berkabel ya. Oke, aku akan lanjut teman-teman. Jadi selanjutnya adalah ini konsep yang agak teknikal. Aku akan coba jelasin dengan tidak teknikal ya. Kayak bisa aja. Beda teman-teman, sedikit intermezzo. Aku tuh sekarang udah mulai merasa kayak kok aku agak mulai susah ya menjelaskan konsep yang teknikal dengan bahasa yang non teknikal. Padahal tadinya aku merasa itu kekuatanku loh teman-teman, karena kan aku tuh bukan berasal dari orang teknis ya backgroundnya. Aku tuh backgroundnya nggak ada IT-nya sama sekali gitu. Dan aku belajarnya otodidak. Aku juga belajarnya ya baru yang bener-bener secara formal education itu ya baru ketika aku ambil S2 gitu. Tapi tuh sekarang aku udah mulai berjuang untuk menjelaskan hal secara tidak teknis. Padahal menurut aku tuh itu super power tau teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman datang dari yang teknis, teman-teman tuh jangan merasa aduh aku tuh kayaknya ketinggal deh, nggak bisa menjelaskan sesuatu sekompleks teman-teman aku yang orang teknis. Karena sebenarnya setiap manusia tuh punya kekurangan dan kelebihan gitu loh teman-teman. Dan ketika kita punya background non teknis, itu tuh sebenarnya jadi kekuatan kita justru gitu. Karena kita bisa menjelaskan konsep yang tadi kita paham teknis gitu ya, walaupun mungkin nggak semendalam orang yang teknis beneran gitu. Terus tapi di satu sisi kita bisa jelasin itu ke orang-orang yang umum gitu, orang-orang yang awam gitu. Jadi itu kekuatan sih sebenarnya menurut aku. Lanjut melantur malah ya. Jadi ini agak panjang, ada berapa poin sih? 5 poin. Oke, jadi yang pertama ya, dalam situasi apapun kabel fiber optik itu terbukti lebih aman daripada media lainnya. Jadi nanti kalau ketemu pertanyaan kabel apa yang paling aman, bukan kabel lain, harus kabel fiber optik ya. Ini kabel mahal by the way teman-teman. Jadi ya emang tapi lebih aman gitu. Oke, terus kenapa dia itu kayak sangat diidolakan gitu ya. Jadi dia punya resiko kehilangan saat transmisinya sangat rendah. Jadi ketika kita ngirim data dari satu tempat ke tempat lain, resiko kehilangannya tuh sangat rendah teman-teman. Terus tidak dipengaruhi oleh AMI itu adalah electromagnetic interference. Nanti aku jelasin, ada bahasan itu sendiri. Jadi nggak perlu terlalu panjang di sini. Intinya dia nggak terpengaruh oleh intervensi dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi intinya kuat banget nih, dia nggak gampang kepengaruh gitu ya teman-teman. Dan juga dia adalah pilihan yang dipreferensikan untuk panggilan jarak jauh dan panggilan yang volumenya besar. Jadi kalau ada transaksi data yang besar, transaksi data jarak jauh, maka fiber optik ini diutamakan. Meskipun itu investasinya berarti mahal ya teman-teman. Oke, next. Ketika ujian CISA mempertanyakan tentang error transmisi, error pengiriman, tadi pengiriman data, pengiriman panggilan dan sebagainya, yang bisa terjadi di jaringan kabel maupun jaringan non-kabel. Jadi komunikasi kan ada yang pakai kabel, ada yang nggak pakai kabel ya teman-teman. Maka jawabannya adalah attenuation. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih gangguan transmisi yang bisa terjadi di baik yang berkabel maupun tidak berkabel, ada namanya attenuation. Jadi attenuation itu simpelnya adalah pelemahan sinyal ya. Jadi semakin jauh biasanya semakin lemah ya sinyal kita, baik itu wireless maupun berkabel ya kan, sama-sama kita punya masalah attenuation atau pelemahan sinyal. Next, nomor 3 adalah penting untuk memahami perbedaan antara diverse routing dan alternate routing. Oke, jadi disebutkan bahwa kalau kita pakai diverse routing, maka kita pakai fasilitas split cable atau duplicate cable. Oke, jadi gini teman-teman. Gampangnya adalah ngingetnya diverse routing. Berarti kalau kita menghubungkan satu tempat ke tempat lain, rutenya gitu ya. Bayangin kalau kita mau pergi dari sebuah tempat ke tempat lain, rutenya tuh kan nggak cuma satu sebenarnya teman-teman. Kalau kita mau diverse ya, artinya kita pengen itu redundant. Biar kalau sewaktu-waktu jalan A itu macet atau jalan A itu terjadi sesuatu, kita masih punya jalan lainnya. Makanya kita ada namanya duplicate cable, kabelnya lebih dari satu, split cable. Jadi dalam satu kabel tapi kita punya dua lalu lintas gitu ya yang bisa dilewati. Nah, itu adalah diverse routing. Jadi ingat-ingat bahwa ini adalah redundansi ya teman-teman. Intinya. Sementara metode routing yang namanya alternate routing itu
biasanya kita punya alternatif lain. Jadi kalau tadi misalnya satu kabel sama-sama fiber optik, dan ini tuh bisa punya resiko yang sama persis kan teman-teman. Tapi kalau alternate routing itu redundansi juga, tapi dia sifatnya adalah beda jenis kabel. Misalnya kita punya kabel tembaga sama kabel fiber optik. Jadi sewaktu-waktu kabel fiber optiknya punya masalah, kita punya cadangan kabel tembaga dan sebaliknya. Jadi kita tidak terekspos pada resiko yang sama persis. Karena kalau tadi fiber optik sama fiber optik, ya ini kuat banget kan sebenarnya. Rute kita itu kalau fiber optik satu rusak, kita masih bisa pakai lewat fiber optik yang kedua. Tapi ini fiber optik sama fiber optik itu punya resiko yang sama persis. Meskipun ya resikonya rendah sih sebenarnya karena ini kabel yang bagus. Cuman ya itu sekali lagi dibalikin ke organisasi selera resikonya gimana. Kalau misalnya kita maunya adalah diverse routing, yaitu nggak apa-apa pakai 2 jalur tapi sama-sama pakai fiber optik, oke, gas, kita bisa investasi itu kok. Tapi kalau kita mau alternate routing, berarti tadi satu kabel apa gitu ya. Oke, next teman-teman. Juga orang yang ingin mengambil kisah harus bisa membedakan tentang last mile dan long haul. Last mile menyediakan redundansi di local loop, di mana long haul menyediakan redundansi untuk ketersediaan jarak jauh. Oke. Ini ingat-ingatnya gampang banget teman-teman, sesuai dengan namanya last mile. Itu adalah mile terakhir, mil terakhir. Apa sih bahasa Indonesianya mile? Mil ya, bermil-mil. Oh ya, benar. Ya ampun, Im. Oke, biar nggak bingung aku jelasin aja ya. Last mile itu adalah segmen terakhir dari sebuah jaringan komunikasi di mana ia menghubungkan antara end user dengan jaringan dari penyedianya gitu ya. Jadi ini adalah segmen yang terakhir, segmen yang dekat dengan lokal gitu ya, local connectionnya. Nah ini untuk menjamin tadi ketersediaan yang ada di last mile namanya juga gitu ya, jadi segmen yang terakhir. Oke, yang long haul itu juga sesuai namanya. Jadi kalau bingung, aduh long haul ini apa sih? Jadi ini adalah segmen dari jaringan yang panjang banget gitu ya, bisa antar kota, antar provinsi gitu. Redundansi di long haul ini memastikan bahwa dia memang tersedia di saat dibutuhkan. Jadi long haul ini menyediakan redundansi untuk tadi ya, jarak jauh. Oke, ini yang terakhir. Nah, kita harus bedain namanya attenuation, EMI, dan juga crosstalk. Ini semua tuh sebenarnya gangguan dari jaringan. Ini jadi gangguan komunikasi ya teman-teman. Nah, attenuation tadi udah aku jelasin bahwa dia adalah pelemahan sinyal pada saat transmisi. Jadi tadi transmisi data, transmisi panggilan atau telepon gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, itu kan biasanya dia pakai bisa kabel, bisa non kabel gitu ya. Nah, di antara dua tempat itu pasti ada proses pelemahan sinyal ya teman-teman. Karena ini kan namanya juga jarak gitu. Karena attenuation itu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apa gangguan yang mungkin terjadi baik untuk jaringan berkabel maupun non berkabel? Jawabannya adalah attenuation. Oke, jadi attenuation itu ada di transmisi berkabel maupun nirkabel. Dan selanjutnya panjang dari kabel itu mempengaruhi keparahan dari attenuation. Ya, jadi semakin panjang kabelnya, attenuationnya akan semakin berpengaruh ya, semakin besar. Begitu juga semakin jauh jaraknya. Jadi kalau wireless ya berarti jaraknya jauh gitu ya. Itu juga akan memperbesar attenuationnya. Oke, gangguan yang kedua adalah electromagnetic interference atau EMI. Jadi ini adalah gangguan yang disebabkan oleh sumber eksternal yang mungkin mempengaruhi sirkuit elektrik. Oke, jadi nggak perlu dijelasin terlalu panjang lah ya. Intinya ada gelombang elektromagnetik yang mengganggu kita dalam berkomunikasi. Terus sebenarnya simpelnya kayak gitu teman-teman. Nah, gangguan itu mungkin mengurangi kemampuan sirkuit atau bahkan memberhentikannya dari berfungsi. Nah, dalam hal alur data ini bisa mempengaruhi peningkatan dari tingkat error atau tingkat data yang hilang. Ya pokoknya kalau ada gelombang elektromagnetik di sekitar pengiriman data kita atau transmisi data kita, itu mungkin akan membuat kita makin besar errornya atau bahkan kita kehilangan data. Oke, selanjutnya adalah EMI ini dapat disebabkan oleh gelombang elektromagnetik atau perangkat elektrik yang berisik atau berbunyi seperti motor, transmitter radio gitu ya teman-teman. Oke, jadi yang terakhir adalah crosstalk. Crosstalk ini sebenarnya sama tadi sama EMI, jadi electromagnetic
interference atau gangguan atau intervensi dari gelombang elektromagnetik, tapi ini case-nya khusus terjadi pada UTP. Jadi dari satu unshielded twisted pair ini UTP ke UTP yang lainnya, biasanya karena mereka running in parallel atau sejajar gitu, jadi bareng-bareng bersebelahan, dan mereka tuh aku tuh nggak mau sebenarnya sebelahan sama UTP yang lain. nggak gitu ya. Jadi itu gangguan sinyal karena tadi ya mereka bersebelahan, dan ternyata kalau UTP itu nggak mau disebelahin sama UTP ya teman-teman. Oke, jadi memahami tadi gangguan-gangguan ini tuh penting teman-teman untuk mendiagnosa dan juga memitigasi isu-isu atau masalah terkait dengan sistem komunikasi kita, untuk memastikan bahwa nanti ketika kita mengirimkan data itu ya reliable, ya aman gitu ya teman-teman. So I think that's all. Sorry materinya agak teknis, semoga nggak membebani pikiran teman-teman. Aduh, suaraku udah habis. Oke teman-teman, karena ini udah jam 7, aku kayaknya harus siap-siap melanjutkan kehidupanku. Asik. Oke, bye-bye teman-teman, sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Annyeong.